Indonesia baru saja sukses menyelenggarakan G20, presidensi Indonesia di G20 yang berlangsung bulan November lalu di Bali. Nah, yang menarik saat ini adalah pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi keketuaan ASEAN. Jadi, bridging antara kesuksesan G20 secara global dan keketuaan ASEAN di aspek regional. Saat ini di segmen 5 menit per HI kita akan mendiskusikan bagaimana presidensi G20 Indonesia, model yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi dasar kemajuan di keketuaan ASEAN di 2023. Bersama saya Profesor Tirta Musitama. Ya, selamat datang di channel ini. Oke. Nah, Indonesia baru saja sukses menyelenggarakan G20. Luar biasa, sambutannya di mana-mana ya. Tidak hanya media lokal, nasional, bahkan dunia. Para pemimpin dunia juga menanggapi itu dan mengapresiasi juga para pemimpin organisasi internasional. Namun, keketuaan ASEAN di 2023 sudah menunggu Indonesia. Nah, jadi bagaimana Indonesia mengaitkan kesuksesan dari presidensi itu menjadi modal yang kuat ya, menjadi keketuaan ASEAN di 2023, tentu dengan tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi tentu kita optimis dengan keketuaan Indonesia 2023 ya, setelah memimpin 20 negara besar dunia, kita pun sukses. Nah, dari kacamata kajian hubungan internasional, bagaimana kira-kira kita menganalisis ini? Bagaimana kita melihat bahwa Indonesia siap menjadi ketua di ASEAN di 2023? Paling tidak ada 4 hal yang kita sampaikan. Nah, silahkan nanti stay tune sampai akhir di video ini bersama 5 menit per HI. Menjadikan hubungan internasional membumi bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari dirasakan oleh masyarakat. Baik, yang pertama adalah dari kasanah kajian aspek tata kelola global atau global governance ya. Kita tahu dalam tata kelola saat ini yang tidak jelas sebenarnya. Kalau dulu di masa perang dingin jelas ada bipolar gitu ya, ada blok barat dan blok timur gitu. Ada juga non blok. Nah, sekarang sudah sulit melihat mana yang blok barat, mana yang blok timur, udah nggak ada lagi. Sudah lebih mengglobal ya, dengan adanya dorongan globalisasi, interdependensi, kepentingan yang sudah saling berkelindan, berkaitan, sehingga tidak ada kekuatan yang dikatakan sangat menjadi superpower, bahwa negara Amerika Serikat yang superpower sekalipun sudah ditandingi secara de facto oleh China yang naik dari kekuatan regional menjadi kekuatan global. Jadi di sini udah sama-sama. Tentu kita nggak bisa juga menafikan Rusia. Nah, dari aspek tata kelola global seperti ini, ya banyak kita bisa lihat, misalnya dari perspektif yang mengedepankan aturan-aturan, mengedepankan norma-norma, bagaimana dalam kesepakatan yang dihasilkan dalam Leader Summit, ya, itu menghasilkan poin-poin yang sangat bermanfaat, yang sudah didiskusikan paling tidak selama 1 tahun terakhir dari berbagai kelompok-kelompok kerja, dari level senior official meeting, kemudian ministerial meeting, hingga leader summit gitu. Nah, hal ini harus bisa dikaji lebih dalam lagi. Bagaimana kepemimpinan Indonesia yang sukses itu dari aspek tata kelola global berhasil bermain di antara atau menyusun ya, mengatur kembali, mencoba arrange ya antara hubungan-hubungan ya, interaksi antara negara-negara global yang mereka juga sebenarnya ada yang saling berseteru, ada yang nggak datang ya, Rusia nggak hadir, tetapi G20 di Bali kemarin tetap dilaksanakan secara sukses dan lancar dan diapresiasi oleh banyak pihak. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah menciptakan kerjasama. Nah, walau kondisinya itu sangat dinamis, turbulensi lingkungan dalam hubungan internasional. Ya, kalau yang belajar HI biasanya kerjasama itu karena semuanya punya kepentingan yang sama, sehingga mereka bisa saling bersalaman, ya duduk bareng gitu ya. Tetapi dalam kondisi turbulence pun ya ada kekuatan yang merasa secara de facto kuat, maju, ada yang kuat juga merasa kemudian tidak hadir gitu ya.
ataupun juga merasa kalem-kalem aja, kuat gitu, tapi juga ingin berperan lebih banyak gitu ya. Semuanya memiliki kepentingan ya pada dasarnya. Pada dasarnya mereka ingin melakukan kerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, tapi adanya pandemi, adanya perseteruan di antara baik satu negara dengan negara lain maupun ada kelompok negara dengan kelompok negara yang nggak setuju juga gitu ya. Jadi ini menjadi semakin rumit. Nah, tapi kita bersyukur bahwa adanya deklarasi dari para pemimpin G20 kemarin menunjukkan ini ada satu hal, mereka bisa duduk bareng, mereka bisa bekerja sama, ya terlepas dari kondisi-kondisi yang rumit ya, turbulensi lingkungan yang luar biasa. Nah ini juga menarik untuk dikaji dalam hubungan internasional. Kemudian aspek yang ketiga adalah tentu yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kepemimpinan. Tidak hanya aspek idiosinkretik atau pribadi dari Presiden Joko Widodo sendiri, tetapi juga bagaimana sosok para pemimpin-pemimpin negara yang lain. Mereka juga sama-sama melihat bahwa G20 ini penting, lebih baik harus ada sebagai media komunikasi, diskusi menyelesaikan masalah-masalah global, karena mereka sadar tidak mungkin lagi masalah-masalah global ini hanya diselesaikan oleh segelintir negara, segelintir orang, sehingga mereka dengan kepemimpinan yang mereka miliki, yang mereka lakukan, ya, mereka menciptakan berbagai macam terobosan. Tentu kita bisa mencontoh ya bagaimana Presiden Jokowi datang baik ke Rusia maupun ke Ukraina, satu terobosan yang luar biasa. Negara berseteru malah datengin gitu. Gimana itu? Kalau tidak ada guts yang luar biasa, rasa determinasi yang luar biasa, prinsip yang hebat, dan tentu juga pengamanan yang baik ya, dan juga dengan rasa penerimaan ya, respect yang bagus dari pemimpin negara di Ukraina maupun di Rusia. Ini hanya contoh bagaimana leader dan juga menunjukkan leadership yang luar biasa, saling menghormati walaupun berseteru sekalipun atau berbeda pandangan. Nah, ini bisa menjadi contoh bagaimana orang yang beda prinsip, tapi kalau punya kepentingan yang sama untuk dunia yang lebih baik, mereka bisa duduk bareng-bareng. Nah, ini aspek yang ketiga. Aspek yang keempat tentu kita bisa melihat dari kajian national interest, ya, aspek kepentingan nasional. Bagaimana aspek kepentingan nasional Indonesia bisa terjembatani di situ. Kepentingan Indonesia misalnya secara ekonomi, ya, berapa yang bisa dihasilkan dari investasi-investasi, peluang-peluang perdagangan, mungkin juga finansial atau bantuan perdagangan yang bisa dihasilkan dari diskusi secara global, multilateral maupun secara bilateral dari beberapa negara yang ada di situ. Misalnya Indonesia dengan beberapa delegasi tertentu, ya, atau dengan organisasi tertentu, gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Belum lagi persoalan-persoalan kerjasama di bidang di luar ekonomi, ya, bidang politik juga, sosial, ya kan. Budaya tentu, hukum juga sangat bisa dijembatani di situ. Tapi memang kita melihat bahwa aspek-aspek ekonomi atau bisnis ya itu mengemuka ya lebih kuat ya, investasi, finansial, perdagangan gitu. Jadi sangat penting. Aspek lain misalnya terkait dengan ekonomi seperti pariwisata ya, juga kalah pentingnya. Kesehatan, transformasi digital, lah itu juga masuk di situ. Dan jangan lupa ada energi baru terbarukan. Ini juga setting standar yang luar biasa ke depan. Nah, dari beberapa hal ini ya, ada dari 4 hal pandangan dari hubungan internasional yang kita bisa lihat sebagai dasar Indonesia atau analisis Indonesia terhadap G20 kepemimpinan Indonesia yang sukses bisa menjadi jembatan pada keketuaan Indonesia di tahun 2023. Keketuaan ASEAN. Nah, modal ini yang tentu nanti akan kita bahas lebih dalam di video selanjutnya, bahwa 4 poin atau 4 aspek ini bagaimana bisa diturunkan dalam kajian-kajian maupun juga dalam implementasi yang lebih detail ya antara negara-negara ASEAN, 10 negara ASEAN ditambah 1 negara Timor Leste ya sebagai observer yang kemudian sudah diterima untuk masuk ya menjadi negara ASEAN walaupun sebagai observer dulu gitu. Nah, ini beberapa hal yang para pengkaji hubungan internasional, pembuat kebijakan, kalangan baik ya akademik, mahasiswa, peneliti,
pengambil kebijakan di pemerintah pusat maupun di daerah itu bisa mengambil hikmahnya. Baik, silahkan informasi-informasi dikaji lebih dalam. Apabila teman-teman merasa ini penting, menarik, silahkan tekan tombol like dan sharing, ya, sebarkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin bisa menggali lebih dalam dan menjadikan ini suatu berita yang positif membuat Indonesia lebih maju, lebih berjaya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya lainnya.